Langit Yogyakarta tampak kelabu pada akhir Januari 1950. Suasana sepi menyelimuti rumah kediaman seorang tokoh besar bangsa. Di ruangan yang sederhana, di balik jendela yang tertutup rapat, terbaring seorang laki-laki kurus dengan tubuh ringkih, tetapi dengan wajah yang memancarkan ketenangan luar biasa. Ia adalah Jenderal Besar Sudirman, Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia yang dalam diamnya tengah menjemput akhir perjalanan hidupnya. Tubuhnya tak lagi kuat seperti dulu, napasnya pendek-pendek, matanya sayu, dan suara sudah hampir tak terdengar. Tuberkulosis yang telah lama menggerogoti paru-parunya kini mencapai puncaknya. Sudirman yang dulu memimpin ribuan pasukan, yang berjuang dari hutan ke hutan dalam tandu, kini tak mampu bangkit dari tempat tidur. Namun yang tak pernah mati adalah semangatnya. Ia masih mengikuti perkembangan Republik, masih menanyakan kabar pasukannya, dan masih memikirkan nasib bangsa yang ia bela hingga nafas terakhir. Setelah kembali dari Perang Gerilya pada pertengahan tahun 1949, kondisi Sudirman tidak pernah benar-benar pulih. Tubuhnya melemah drastis tetapi tidak dengan semangat dan kesetiaannya pada negara. Ia tetap menjabat sebagai Panglima Besar meski tidak lagi aktif secara fisik di lapangan. Ia tetap menjadi simbol dan panutan moral bagi TNI dan rakyat. Dalam kondisi seperti itu, Sudirman masih menerima tamu-tamu penting, memberi arahan kepada perwira-perwira muda, dan menyampaikan pandangan strategis dalam sidang militer dan kenegaraan. Semua dilakukan dari ranjang sakitnya tanpa keluh dan tanpa pamrih. Hari-hari terakhirnya diisi dengan ketenangan spiritual. Ia memperbanyak ibadah, mendalami makna hidup dan kemerdekaan, dan menerima dengan ikhlas perjalanan hidupnya yang luar biasa singkat namun penuh makna. Usianya baru 34 tahun. Sangat muda untuk seorang tokoh sebesar itu. Namun dalam usia yang terbatas, ia telah menciptakan warisan yang melampaui generasi. Pada tanggal 29 Januari 1950, dalam suasana hening yang penuh duka, Jenderal Besar Sudirman menghembuskan napas terakhirnya. Kabar wafatnya menyebar cepat, Yogyakarta hening. Tangis pecah di markas-markas militer dan di rumah-rumah rakyat. Seluruh bangsa kehilangan bukan sekadar seorang jenderal, tetapi simbol keikhlasan, keberanian, dan kejujuran dalam perjuangan. Tidak ada parade besar, tidak ada perayaan militer yang mewah. Yang ada hanya ribuan rakyat yang mengiringi kepergian sang panglima dengan doa dan air mata. Pemakamannya dilakukan dengan kehormatan penuh militer. Jenazahnya diantar ke Taman Makam Kusumanegara Yogyakarta. Barisan prajurit berbaris rapi, mengenakan seragam kebesaran, menundukkan kepala dalam duka. Saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat, langit Yogyakarta seakan ikut menangis. Hari itu bangsa ini kehilangan salah satu putra terbaiknya. Seorang guru, seorang pejuang, seorang panglima yang tak pernah gentar walau tubuhnya dilanda penyakit. Presiden Soekarno menyampaikan belasungkawa dengan penuh penghormatan. Ia menyebut Sudirman sebagai manusia langka yang hanya datang sekali dalam 100 tahun. Bukan hanya karena kemampuan memimpinnya, tetapi karena kemurnian jiwanya dalam berjuang tanpa pamrih. Ia tidak mencari kekuasaan, tidak mengejar pangkat, tidak menginginkan kemewahan. Yang ia inginkan hanya satu, kemerdekaan yang sejati, merdeka lahir dan batin. Warisan Sudirman bukan sekadar catatan sejarah, tetapi nilai-nilai yang terus hidup. Keberaniannya mengajarkan bahwa perjuangan bukan hanya soal senjata, tetapi tentang ketulusan. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa menjadi panglima tidak butuh gelar tinggi, tapi butuh kepercayaan dan keteladanan. Sakitnya mengajarkan bahwa raga boleh lemah, tapi semangat tak boleh patah. Ia adalah definisi nyata dari pemimpin yang hidup untuk rakyat dan wafat dalam pengabdian kepada negara. Kini, puluhan tahun telah berlalu sejak kepergiannya. Namun nama Sudirman tetap disebut, wajahnya tetap dikenang, dan ajarannya tetap menjadi panutan. Patungnya berdiri tegak di banyak kota. Namanya terukir di jalan-jalan utama dan markas besar TNI. Namun lebih dari itu, semangatnya hidup di dada mereka yang percaya bahwa kemerdekaan harus terus diperjuangkan, bahkan setelah perang usai. Hari akhir Jenderal Sudirman bukanlah akhir perjuangannya. Itu adalah awal dari abadi dalam sejarah bangsa. Dari sebuah kamar sederhana, dari ranjang sakit yang sunyi, lahirlah keteladanan yang tak lekang waktu. Ia telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Kini giliran kita melanjutkan perjuangan dengan semangat yang sama, tidak menyerah meski dunia runtuh sekalipun,